Nah, sebenarnya si Jakarta sendiri menyadari bahwa dia belum bisa masuk dalam fase new normal itu, atau si Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Orang yang sangat penting dalam beberapa hari ini yang jadwalnya Masya Allah. Bapak Heri, kalau boleh tanya, dalam seminggu ini lu pulang jam berapa nih? jam Yang jujur Pak, bukan dilaporin ke istri. jam 12 Pak. Luar biasa. 12 malam izin. Dan sekarang ini kita sengaja lembur nungguin, sebenarnya kalau bagi Pak Heri ini belum lembur ini, jam 8:30 untuk berbicara soal topik yang lagi panas-panasnya. Ini apa? Ditunggu Ditunggu oleh semua orang. Ini bahkan juga pemda-pemda di kota-kota lain juga ada pengen dengerin gitu ya, bocorannya gitu. Jadi saat ini DKI Jakarta mulai tanggal 4 Juni ya, Per ya. Mulai tanggal 4 Juni sudah mengakhiri PSBB tahap kedua dan melanjutkan dengan PSBB tahap ketiga. Tapi bedanya apa dengan PSBB tahap 2 ini, 3 ini? Apakah ini adalah the new normal? Apa ini cuma gimmick supaya ini ya? Namanya nggak boleh sama. Iya, apakah ini adalah sequel? Wih. Dan Heri ini adalah orang yang tepat ya untuk membicarakan itu semua. Dan Nobita Lobi sudah banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh, banyak. Oke, kita langsung aja, mungkin karena waktu Pak Heri sangat terbatas ditunggu oleh istri. Pak Heri, jelaskan Pak, ini apa yang terjadi Pak? Ini PSBB Apa yang terjadi? transisi ini apa sih Pak? Binatang apa ini? Betul sekali Pak. Saya juga bingung pada awalnya Pak. Jadi Lah ini gimana ya? Memang- Gembang itu bingung. kesulitannya adalah bagaimana mempertahankan PSBB tapi dengan cara yang baru. Oke. Jadi PSBB kita butuhkan. Kenapa? Karena dengan PSBB pemerintah daerah tuh bisa menerapkan protokol-protokol dengan ketat. Ya. Karena kita ngomonginnya kan soal undang-undang karantinaan, wabah gitu kan. Kalau PSBB-nya berhenti, udah pemerintah daerah tuh udah nggak bisa dengan segala macam pembatasan-pembatasan. Makanya bicara soal new normal, bicara soal berbagai istilah-istilah gitu ya, itu sebenarnya jebakan istilahnya. Padahal kalau kita balik lagi merujuk pada aturan, ternyata aturan cuma kenal kan karantina wilayah, Ya. karantina rumah sakit, PSBB gitu kan. Jadi itu kenapa ya ini adalah PSBB tapi dengan aturan yang baru. PSBB dengan aturan yang baru. Aturannya apa Pak? Nah, Bedanya apa dengan yang lama? betul sekali. Ya yang kayak Pak Gup bilang berkali-kali bahwa Saya kok geli ya lihat muka Bapak ya? saya juga malas ya. Saya lihat sendiri di kaca Saya kan ketawa dari tadi. Coba Pak dibuka Pak. biar terkesan sangat ini kan ya. Biar Mister lebih dibuka Pak. Ngomong lebih santun Pak kalau kayak gitu. Santun. Tangannya harus Iya, tangannya harus gini, Pak. Oke. Oke, lanjut. Sampai mana tadi Pak? Sorry, Pak. Jadi bedanya apa Pak? Oh, bedanya- bilang ada aturan baru. PSBB Nah, itu aturan itu apa? Nah kalau kita ingat lagi aturan awal kan dulu bener-bener kayak semua ditutup kecuali 11 sektor kan. Iya. Masih pada ingat 11 sektor. Iya. Nah kalau sekarang itu dengan kasus kita yang udah mulai melandai, kapasitas testing, kapasitas rumah sakit yang ternyata dianggap sudah mampu memenuhi gitu ya selama 3 bulan PSBB ini. Jadi dan kita sadar juga PSBB berdampak tentunya terasa sekali dalam hal perekonomian. Jadi kalau kita masih di satu sisi masih ingin mempertahankan PSBB tapi tidak melakukan pelonggaran, ya mungkin angkanya akan sangat signifikan turun, tapi berbahaya juga gitu untuk perekonomian kita. Nah akhirnya jalan tengahnya adalah kita masih menerapkan PSBB tapi dengan pelonggaran. Jadi bedanya tuh karena ada pelonggarannya. Dan kalau Pak Gu bilang kan kalau kemarin itu hampir pembatasan tuh ketat, sekarang udah mulai dilonggarkan 50%. Jadi semua sektor pada dasarnya sudah mulai terbuka secara bertahap. Tapi kita dari segi apa Pak yang mendasari hitung-hitungannya apa sih yang mendasari kita berani gitu? Nah, ini menarik karena ternyata juga ada di aturan Permenkes, ada di undang-undang karantinanya tuh ada 3 indikator sebenarnya. Indikator pertama tuh kajian epidemiologi, Ya. yang kedua penilaian kondisi kesehatan publik,
sama yang ketiga penilaian kesiapan fasilitas kesehatan. Oke. Gitu. Jadi itu 3 indikator yang kemarin kalau teman-teman lihat lagi YouTube-nya Pak Gup, beliau menjelaskan nih dari sisi evidence-nya, angka penularan kita udah mulai di bawah 1, di bawah 1 ya. Artinya kan kalau angkanya di bawah 1 dalam sehari itu orang udah mulai, kalau angkanya 2 misalnya. Iya. Berarti sehari satu orang tuh ngeluarin 2 Iya. di Jakarta, di Itu kota target kita. MLM apa gimana itu, Pak? Betul juga ya. Makin banyak makin bagus coronanya. Gitu. Nah, kita kan, ya. menurunkan. Terus yang tadi yang soal kondisi kesehatan publik, yang soal gimana kesiapan rumah sakit kita, fasilitas lab kita dan lain sebagainya itu udah mulai membaik gitu kan. Jadi pemerintah pusat waktu itu kan juga diskusi, berkoordinasi dulu dengan gugus tugas pusat, merasa Jakarta ini sebenarnya udah siap, tapi ya dengan pola pengaturan yang barunya. Oke, Mas Nobi ada yang mau ditanyain nggak? Oh, banyak. Ini Farel mau nanya juga nggak nih? Mungkin ini sih lebih ke, kan sekarang banyak pertanyaan nih, misalkan nanti apakah sekolah sudah dibuka misalkan, gitu ada, atau misalkan gimana soal olahraga, ini kan katanya udah dibolehin ya olahraga di outdoor dan segala macam. Nah ini gimana protokolnya, tata caranya gimana, teknisnya gimana. Nah ini kira-kira kita itu bisa tahu detail-detail soal itu di mana sih dan gimana gitu. Siap, inilah yang membuat saya nggak pulang-pulang. Mohon izin. Jadi akan keluar satu pergub PSBB transisi ini. Oh, akan ada pergubnya ya? Nah, pergub ini adalah Bukan akan, Her. sudah. Jadi ini yang akan mendefinisikan PSBB-nya cara barunya kayak gimana sih, gitu kan. Nah, itu aturan umum nih pergub. Nah, nanti keluar Kepgub yang menjelaskan bahwa aturan transisi itu berlaku dari kapan sampai kapan. Terus abis itu yang dibuka tuh apa aja secara bertahap. Jadi kayak kalau dipikir-pikir kan yang paling ditunggu-tunggu misalnya kayak rumah ibadah, terus abis itu itu sangat ditunggu oleh kita semua, Pak. Iya, masya Allah. Ada rasa ini ya. Soalnya biasa jualan siomay di depan. tunggu, nggak boleh jualan juga sih. Sorry. Tolong Satpol PP ini. Gitu. Terus yang kayak mall, kantor itu kan udah ditunggu semua untuk kapan nih gue bisa mulai masuk kantor lagi. Gunting rambut. Gunting rambut juga sih, tapi jadi akhirnya kita tuh memberlakukannya itu bertahap, melihat dari satu implikasi terhadap ekonomi yang paling tinggi, sama yang kedua implikasi terhadap sosial juga. Jadi kalau udah mulai rada-rada nggak penting misalnya gitu ya, ya itu nanti bisa di belakang lah. Tapi Apalagi mall kenapa di ujung, Pak? Berarti Bapak anggap mall nggak penting. mall sangat penting. Oke, Justru kita Mall ingin tekan mempersiapkan dengan matang. Oh. Luar biasa. Udah sosokan gue. Bapak kalau mulutnya dilepas pasti beda lagi. Ini sekaligus kita mau baca ya informasinya, Pak Eri. Ini jadi prinsip umumnya warga sehat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah. Berarti kalau lo sakit, lo nggak boleh keluar rumah gitu ya. Terus fasilitas kegiatan hanya digunakan dengan maksimal 50% kapasitas. Ini berarti kalau lo punya kayak warung makan, ada 100 kursi yang boleh dipakai cuma 50 doang gitu ya. Selalu gunakan masker di mana aja. Jaga jarak aman 1 meter antar orang. Cuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk bersih untuk kegiatan tertentu. Warga lanjut usia ibu hamil dan anak-anak belum diperbolehkan. Ini lumayan. Ini saya nggak tahu ini berat apa ringan ya kalau dilihat kalau kita lihat dari sisi pelaksanaannya. Memungkinkan nggak ini? Nah, jadi kan sebenarnya ada yang namanya tuh PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu tuh Kemenkes tuh ngeluarin sebenarnya. Itu kayak ya kalau pada umumnya itu sebuah gerakan masyarakat lah. Nah, tapi kondisinya sekarang kan dengan COVID ini kita nih kayaknya harus melakukan satu perubahan. Iya. Bagaimana pola hidup kita yang baru gitu. Makanya ini masuk bahkan dalam pergub kita. Mengatur baik personal, pribadi masing-masing, dan institusi, gitu. Nah, kalau tadi ditanya, memang kesannya ini banget sih, Ideal banget. Ideal sekali, benar. Dan gue mau ngecek yang mana, ini hal-hal yang sebenarnya jadi tanggung jawab masing-masing juga gitu kan. Tapi setidaknya ini menjadi penekanan bahwa pemerintah itu mendorong perilaku hidup bersih sehat itu, dan satu sebenarnya yang kita incer ada pemakaian maskernya. Jadi perilaku hidup bersih sehatnya itu ditambahkan dengan pemakaian masker. Kenapa? Karena paling enggak masker inilah yang akhirnya kita jaga benar-benar
dan bisa mendatangkan sanksi kalau lu pada nggak pakai. Oh, sanksinya apa tuh, Pak? Sanksinya bisa Bapak pakai rompi, habis itu disuruh nyapu jalan. Oke. Atau Bapak kalau Banyak duit ya? banyak duitnya atau Bayar. lagi waktunya kurang lowong gitu ya, 250.000. Oh, 250.000. Kira-kira sih. Kan gitu kan, sering Pak Anies ini dibilang adalah gubernur kata-kata gitu kan. Jadi aturannya ideal, tapi pelaksanaannya nggak baik gitu kan. Siapa yang bilang gitu? Banyak. Kamu gak lihat masker saya? Oh iya, lo Pak Anies di situ ya. Iya, betul sekali. Jadi, nah itu paling yang akan jadi pembahasan dari orang-orang kan ya ini pelaksanaan gimana tadi mungkin sudah dijelasin bahwa kondisinya kembali minta tolong gitu ya buat Iya. masyarakat juga buat pembantu. Ini kan berarti butuh pengendalian diri dari masing-masing orang. Pengendalian diri ya. Gimana Pak Eri? Namaste. Ini ada yang nanya nih Pak Eri, ada yang nanya, ini sangat penting sekali, maskernya dapat dari mana? Keren. Nah, Oh, iya. Enggak, pertanyaan pertama ini. Itu Pertanyaan udah- pertama, kita masih perlu SKM nggak gitu? Waduh. Masih berlaku Nah, apa itu. nggak, gitu. Jadi ini adalah ujian hidup saya, SIKM, Pergub, PSBB, Pergub. Jadi SIKM ya. ini Jakarta udah beda negara kayaknya, perlu masuk Betul izin sekali. masuk ya. Bisa. Pak, jangan mancing-mancing. Ya, saya luruskan lagi ya, ini topiknya adalah monggo Pak Eri. Gue masih perlu SKM nggak kalau gue masuk Jakarta? Kan udah relaksasi. Betul. Aduh. Nah, ini yang juga sebenarnya mau kita bahas lebih detail, tapi kalau merujuk pada aturan yang sudah keluar, Pergub 47 tentang pembatasan mobilitas masyarakat gitu kan. Si SIKM ini berlakunya kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta di aturan kita itu berlakunya sampai Presiden mencabut penetapan COVID sebagai bencana nasional. Oke. Berarti saat ini boleh dikatakan kita masih perlu SKM. Yes. Oke. Nah, tapi Terdiam. Untuk ininya- pelaksanaannya betul. Nah, detailnya nih, Hmm. kalau balik lagi pada Pergub yang tadi gue bacain, Pergub 47, itu kita bicara yang boleh dapat SIKM itu kan ada nih serentengan yang dikecualikan kan, ada yang kayak pimpinan lembaga negara, TNI, Polri. Nah, yang boleh dapat SIKM dengan mengurus izin yang panjang itu hanya yang berada pada 11 sektor. Jadi kalau lu bukan 11 sektor, lu sebenarnya nggak boleh dapat SIKM. Itu kayak bener-bener udahlah mempersulit orang ngurusnya, udah gitu membatasi pula. 11 sektor ini di PSBB pertama itu ya? Bener. Nah, sekarang dengan PSBB transisi, sebenarnya kan yang tadi gue bilang, kantornya banyak yang buka kan. bener, sektor-sektornya bertahap nih dibuka. Jadi kita juga sebenarnya lagi mempersiapkan aturan main baru dari Jadi sektornya akan nambah terus. Benar, Dari 11 benar. nambah sektor 12, kayak gitu. sektor Jadi 13 dan gitu. ini kayak Bintaro ya sektor. Nah, ya tapi kira-kira buka perlahan mengikuti aturan dari PSBB yang transisi ini. Oke. Dan ini belum tahu Pak ya kapan kita berakhirnya nih ya PSBB transisi. Mungkin bisa diwawancara dulu virusnya gimana, kapan levelnya gitu ya. Ron. Iya. Jayus sekali, jayus. Oke, lanjut. Maaf. Apalagi Pak Nobi atau Pak Farel? Kan ada yang ini ya, kan ada yang bilang PSBB ini akan berubah jadi PSBL, sempat bila isu Oh itu. iya, PSBL. Padahal tahu mungkin pembatasan PSBL sosial apa gitu. berskala lokal gitu. Itu kayaknya hoax. Saya nggak tahu itu hoax apa enggak. Tapi kayak sehari sebelum muncul PSBB transisi, itu udah beredar di banyak grup ada PSBL. Pak Heri bisa ceritakan gimana lahir dan matinya PSBL? Lahirnya cepat, matinya cepat juga, Pak. Jadi PSBL tuh niatnya bagus. Jadi yang kayak Pak Gub jelasin bahwa kita nih sebenarnya se-Jakarta udah nggak semua harus melakukan pembatasan seketat itu lagi. Oke. Gitu kan. Tapi memang ada 66 RW kan yang Yeah. disebut bahwa dia perlu yang lebih intensif nih. Iya. Nah, niatnya si 66 itu disebutnya PSBL. Oke. Jadi lu masih dengan cara main PSBB tapi berskalanya Skalanya lokal gitu kecil. kan. Nah, tahu-tahu abis rapat viral karena memang kita rapatnya sama RW kan. Iya, Kita iya. bilang sama RW, Weh, siap-siap. Anjir, agak gak enak ya cara Oh, manggilnya. ini live loh, Pak. Iya. Ya, Siap. oke. Nah, jadi tadi tuh pas lagi rapat, diskusi, nyiapin bagaimana kalaupun kita akan masuk ke masa transisi, yang ini nih harus dijaga ketat. Oke. Ngomonglah soal istilah PSBL, viral. Iya.
Kayak sekarang apapun yang dibahas itu terlalu viral ya. Betul sekali. Emang negara Jakarta ini Iya. bahaya sekali. Masih dipancing lagi, Pak. Maaf. Pancing lagi, Pak. Jadi habis itu kita mulai bahas lagi nih, jangan sampai nanti masyarakat salah tangkap ya, which is yang udah terjadi juga, dikiranya PSBB selesai masuk PSBL gitu, padahal kita masih dalam rangka PSBB. Oh, PSBB. Iya, jadi sebenarnya PSBL atau pengendalian dalam skala kecil itu tetap akan ada di PSBB transisi ini. Berarti Betul. sebenarnya ada tadi 66 ya, 66 RW yang berarti zonanya masih merah Pak ya? Persis, Masih kira-kira merah dan berarti masih tahap pengendalian penuh, nggak bisa sebebas yang lainnya gitu ya. Masih semi lockdown gitu ya. Iya. Sebenarnya gue Ini pertanyaan lagi nih. mau nanya lu dong. Farel. Yang kemarin sempat heboh sampai 18 Juni itu apa sih sebenarnya? Itu beneran ada yang dibuat Pemprov atau Oh iya itu ya. Salah satu situs berita ya. Sebelum ke yang 18 Juni, ada lagi mall buka tanggal 4 Juni. Nah, itu. 555? Tanggal 5 Juni. Oh, Habis gitu. itu Gimana itu? muncul lagi 18 Juni. Benar. Ini memang harus diakui partai ini Iya, kan. iya. Publik ini satu negara ya? Oh, betul juga, satu negara. Benar. Lanjut terus nih Bapak. Makanya dibilang jangan live nih biar bisa sensor. Nanti yang kasih Spotify-nya di sensor. Gak bisa sensor kita kalau live. Karena nggak bisa sensor. Nah, jadi bener mulai banyak yang menerka-nerka gitu kan. Kalau yang pertama soal mall dibuka tanggal 4 Juni, ya simply karena mereka melihat perpanjangan Capgub-nya terakhir sampai 4 Juni. Kan gue PSBB ini yang terakhir ya. Dan dibahaslah di mana-mana bahwa ada new normal, akan dibuka dan sebagainya. Padahal si Jakarta sendiri belum menentukan gitu kan. Yang kedua, yang apa tadi yang sempat viral sebelumnya juga, Apaan? 4 Oh, Juni. 18 Iya, Juni. habis itu 18 Juni. 18 Juni katanya mau diperpanjang, salah satu situs berita. itu juga Hoax. sebentuk mengada-ngada ya. Iya. Imajinatifnya bagus ya. Tapi momennya emang maksud gue mungkin karena semua orang udah nunggu ya. Jadi apapun informasi yang keluar dengan istilah agak teknis sedikit itu dianggap sebagai informasi formal Level gitu. anxiety-nya udah ketinggian ya ke semua orang ini. Kayak bahkan pas begitu Pak Anies selesai press con sama Pak Wagub, itu kan kayak semenit kemudian udah muncul tuh file-file yang beredar gitu. Oh, Ada yang screenshot loh, ada yang screenshot video segala niat macam loh. gitu, termasuk file tetes mata kan. Viral itu. Yang viral ya. Yang lebih viral daripada yang dipresentasikan. Pak, ini ada juga nanya ganjil genap masih berlaku nggak? Siap. Nah, ganjil genap kita kan sadar nih, sebenarnya niatnya juga masih tetap ingin ada pembatasan dari pengendalian lah ya, pengendalian mobilitas. Dan kita melihat memang ada beberapa tools untuk pengendalian mobilitas ini. Satu, ganjil genap. Ya. Kedua juga dari sisi pembatasan fasilitas Parkir. transportasi publik dan parkir gitu kan. Dan si Pemprov sendiri juga dalam pergub yang keluar ini itu menekankan untuk memakai sepeda dan jalan kaki. Jadi selain membatasi pergerakan, tapi kalaupun bergerak itu yang sehat lah gitu kan. Iya. Kalau perhatiin juga nih akhir-akhir ini di Jakarta dan kota-kota satelitnya tuh banyak banget orang sepedaan. Udah mulai naik ya. Iya, angka, jadi- angka sepedanya naik ya. Iya, bahkan ada dari NGO transport yang sering publish data. Nah, itu DP. Iya, itu Disebut dia aja sih. nggak apa-apa. Iya. Sebut aja sih Kan nggak apa-apa. live, jadi kita jaim dikit. Ada. Itu penjualan sepeda bekas itu naik Naik. loh, bukan hanya di Jakarta, di kota-kota lain naik juga. Itu tren yang bagus ya. Iya. Karena kalau misalnya ganjil genapnya dibuka, terus semua orang alih-alih pakai sepeda dan pakai mobil kendaraan pribadi, bisa macet lagi tuh. Gitu. Balik lagi. Nah itu nyambung ke transportasi publik tuh berarti ya. Iya. Transportasi publiknya gimana tuh kalau pas zaman transisi ini gitu kan? Nah, transportasi publik sebenarnya gini. Jadi aturan PSBB-nya PSBB transisi ini kan umumnya itu 50%. Nah, tapi nanti untuk tiap sektor akan ada pengaturan dari dinas masing-masing. Oke. Gitu. Nah, kalau bicara soal transport publik tetap masih dengan protokol umum 50%. Jadi kayak lo satu gerbong MRT 60 cuma boleh 30 gitu kan. Tapi mungkin tidak sedrastis dulu nih yang pernah sempat cuman buka dari jam berapa. Ya kan sempat rame kan itu bikin efek kejut katanya. Iya. Nah, Kita sudah mulai belajar dari pengalaman. Akhirnya simulasi sebenarnya masih bisa berlaku normal. Oke. Jadi jamnya normal ya berarti. Kapasitasnya masih 50% gitu. Betul kayak gitu. Oke, menarik. Ini Pak Heri, kalau nanya soal pendidikan, sekolah, apakah langsung dibuka atau nunggu? Ini saya nggak tahu di file yang kita terima kan ini paling akhir justru dibuka ya. Sekolah Betul. paling akhir untuk dipertimbangkan dibuka. Belum disebut malah kapan bukanya. Bahkan belum disebut kan. Nah itu alasannya apa tuh Pak kalau terakhir Nah, dibuka? kita benar-benar sih gua menghargai banget nih bahwa Pemprov DKI ini menghargai si
saintis dalam hal ini Ikatan Dokter Anak Indonesia kan, yang orang tuh udah bilang, wah udahlah anak-anak tuh nggak udah pada bosan di rentan rumah kok, ya, atau pada bosan atau nggak rentan, bisa sembuh dan lain sebagainya, tapi ternyata angkanya nggak ngomong gitu kan. Nah akhirnya mendengarkan masukan-masukan seperti itu, ya sejauh ini Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta juga melihat ini bahkan akan jadi yang terakhir dievaluasi untuk dibuka, karena tadi tuh evidence-nya nggak bagus malah untuk membuka sih. Dan kita tahu lah anak-anak ya pasti untuk pengendalian dirinya lebih sulit lagi, kayak lu bayangin di Korea begitu buka sekolahnya, ternyata ada angka positif akhirnya di tempat gitu. Iya. Padahal tuh udah ada pakai social distancing dan pembatasan segala macam ya. Bayangin anak-anak ketemu terus maskernya lucu, tukeran dong. Pinjam gitu. Iya. dan iya tukeran masker itu enak. Gue nggak kebayang. Mau jigong itu tukeran gitu ya. Enak banget. Tapi punya Pak Eri kan bekas air. Bau rendang ya Pak ya. Itu ada bekas tetesan matanya gitu. Oke, Pak Eri, tempat olahraga gimana? Yes, olahraga itu kayaknya bukanya untuk yang Indoor outdoor ya dibedain ya. Outdoor indoornya dibedain. Jadi dibukanya outdoor dulu baru indoor. Jadi kita ngelihat dari sisi ininya juga. Jadi kan. kalau yang kegiatan yang lebih outdoor dan segala macam itu akan lebih mudah untuk mendapatkan izin atau gimana? Enggak, bukan dari sisi izinnya. Kita emang melihatnya benar-benar dari resiko penyebaran ya. Jadi makanya yang indoor kita batasin karena emang resiko mereka untuk berdekatan itu kan lebih besar ya. Kalau outdoor asumsinya kan kayak lo lari GBK, udaranya juga lebih ini ya. Jadi untuk orang-orang yang mau lari GBK, lari di Monas gitu udah bisa ya? Udah mulai. Hari ini udah bisa sebenarnya. Harusnya di hari Tapi ini izin konfirmasi. Ini kan di Instagramnya Pak Gubernur disebutkan bahwa pada pekan kedua itu perindustrian, pergudangan, UMKM binaan, pasar, layanan pendukung bengkel, servis itu sudah dibuka 50%. Apakah artinya berarti kita mengharapkan pada pekan kedua list-list ini akan masuk ke menambah 11 sektor pengecualian itu ya? Betul. Okay. Itu yang dimaksud. Berarti ada yang nanya SIKM masih berlaku sampai status tanggap daruratnya dicabut gitu ya. Mungkin status Instagram kita perlu ganti gitu. SIKM masih berlaku. Kayaknya itu jadi masalah banyak orang ya gitu. Jadi rame gitu. SKM gimana sih Pak Eri? Berapa banyak sih sekarang yang dapat SKM-nya? Nah, sebenarnya dari sisi pembatasan, dari sisi menjadikan ini tools untuk memfilter, lo ingat kan waktu itu SIKM muncul karena kekhawatiran orang pada mudik dan arus balik. Betul. Itu berhasil karena cuma 7% dari yang mengajukan itu yang dapat izinnya. Jadi emang berarti intinya lo kalau gue nggak bisa nih dapat SKM ya karena memang nggak semua orang bisa dapat. Memang seperti itu gitu. Betul. Ya. Nah, tapi sekarang kita sadar kondisinya mungkin sudah mulai membaik, tapi tetap kita waspada soal second wave kan. Jadi karena kita masih PSBB, terus SIKM juga masih akan berlaku sampai COVID-nya selesai gitu kan, yang ditandai dengan pencabutan Kepres, maka kita akan tetap memberlakukan SIKM tapi dengan mungkin juga ada pelonggaran-pelonggaran sesuai si sektor-sektor PSBB transisi. Nah itu ada ini juga tuh kabar katanya penjagaan pos itu berakhir tanggal 7 Juni sempat checkpointnya katanya. Itu gimana sih? Apakah itu benar apa enggak? Benar, gue juga pengen lurusin juga. Jadi yang dimaksud tanggal 7 Juni memang kan itu pengumuman dari Kemenhub. Oke. Nah, Kemenhub ya kementerian sesuatu yang bisa mengkoordinir lintas wilayah. Jadi Kemenhub ini memang akhirnya koordinasi sama Jakarta kan, waktu Jakarta menerbitkan SIKM itu melihat bahwa ini tools yang baik nih untuk dipakai langsung se-Jabodetabek. Jadi kalau lu tanyanya se-Jabodetabek itu Kemenhub lah yang menentukan tanggal 7 selesai. Tapi kalau lu nanya masuk Jakarta, rezimnya rezim pergubnya ngomonginnya soal berarti checkpointnya akan digeser lebih ke dalam lah. Betul, kira-kira kayak gitu. Dan sejauh ini kan Pagub ketua gugus tugas provinsi koordinasi sama Polda, Pangdam gitu kan. Itu semua masih sepakat tentang menjaga perimeter Jakartanya. Gitu. Kalau apa tadi yang tanggal 7 se-Jabodetabeknya. Se-Jabodetabek udah dicabut, tapi kan kayak beberapa kota lain tuh udah membuat SIKM mereka masing-masing juga ya. Bener. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan dari awal. Jadi Jakarta juga kan seingat gue ngirim surat juga nih, surat dalam hal koordinasi kebijakan antar wilayah dan
kita juga nyampein Iya. bahwa nih Jakarta bikin SIKM Iya. dan mengecualikan orang-orang ber-KTP Jabodetabek untuk bisa tetap bergerak di Iya. dalam Jakarta dan Jadi intinya Jabodetabek. kalau punya KTP Jabodetabek, Lu lu nggak usah khawatir, lu nggak perlu bener, SKM. bener. Asal lu udah di dalam Jabodetabeknya ya. Jabodetabek. Jadi lu kalau udah KTP Jabodetabek di dalam ya muter-muter santai, Iya. tapi yang bikin repot lu lagi mudik. Iya. Nah, itu yang emang kita pengen batasin. Jadi ya sorry to say, lo emang adalah target kami untuk tidak boleh masuk. Iya, siapa suruh keluar kota ya? Itulah, kan udah dikasih tahu dari jauh-jauh Ini hari. juga ada pertanyaan dari anak kafe nih, ngakunya anak kafe kayaknya tinggal bukan di Jakarta ya. Saudara Patria apa? Patria Pratama. Aku orangnya suka ngafe outdoor. Anak kafe. Udah anak ngafe. Oh. Udah boleh buka belum? Baiknya mungkin Di Bogor kafenya, Pak? mengaji aja ya mungkin di rumah sebaiknya. Kafenya di Bogor. Kok Kafenya nanya di Bogor. Jakarta Oh ya? iya, mohon maaf di luar jurisdiksi, Pak. Tolong Jadi ini Jakarta bukan Mas Jabodetabek. Patria ya? Mas PP Patria Pratama, karena lokasi kafenya di Bogor itu ketentuannya tidak melekat Pak di sini. Oke. Tapi kalau letaknya di Jakarta nih, mohon maaf ya. Situ anak ini ya wilayah ya. Ini Jakarta. Untuk teman yang nggak tahu konteksnya, ini bukan kita kasar ya. Ini Itu mohon bicara maaf, pada itu orang yang teman kenal. saya itu. Jadi temennya yang Kira suka nanya aneh-aneh. mungkin emang. live tapi itu yang nanya dimarahin enggak? Khusus hanya orang Kalau mall kan dibuka tadi kan, Iya. dibuka ketiga. Terus untuk yang rumah makan mandiri dengan kapasitas 50%. Jadi Iya. sebenarnya udah mulai bisa dine in sih. Tapi Hmm. dengan pembatasan yang sangat 50%. ketat gitu. Oke. Oh, Pak, iya. ini juga ada yang nanya nih, ada komunitas dalang yang katanya nonton live bacot kali ini, nanya wayang kulit bisa pagelaran nggak gitu. Bagus sekali Pak, pertanyaannya mohon izin. Mohon izin cek dulu Pak, berkas arsip. Betul Sambil sekali. menunggu Pak Heri menjawab, ada pesan-pesan. Oke, gimana Pak Heri? Jadi memang ini balik lagi nanti untuk setiap sektor. Kalau ini Iya. misalnya kan sektor budaya gitu ya, Iya. nanti akan diterbitkan nih protokol masing-masing sektornya oleh kepala dinas kita. Jadi Oke. gue belum bisa jawab sekarang Iya. karena memang akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus kan, Iya. yang pasti akan sulit untuk secara general gitu. Iya. Nah nih ada juga yang nanya nih, kondisinya kan setelah pembukaan, setelah pelonggaran ini kan pasti mau nggak mau ya ada kekhawatiran gitu bahwa akan ada muncul tadi yang sempat Mas Heri bilang ada second wave gitu, takutnya ada gitu. Nah kira-kira akan ada tes yang lebih banyak nggak nih, tes PCR nih, ada pertanyaan apakah setelah pelonggaran ini ada tes yang masa yang lebih luas dan lebih banyak gitu. Bener sih. Sejujurnya yang bisa membantu menjawab adalah teman saya. Bantu, Pak. Salah ya. Kira-kira begitu Pak. Kalau ini saya nggak berani ngomong, takut saya. Iya, jadi memang ketika lo relaksasi konsekuensi terbesarnya adalah testing capacity. Ada yang nanya. Dan kita tuh udah on track ke arah situ. Kapasitasnya banyak ya? Very much ready ya Pak Heri ya. Kapasitasnya Bisa- seberapa banyak emang Jakarta ini? sekarang itu kita hampir 4.000 per hari. Jadi kayak testing nasionalnya 10.000-an atau hampir 50% dari DKI. Oh, PCR test ya, bukan PCR rapid test. test karena total rapid test beda. tapi itu beda ya ini. Beda ya, rapid PCR. test. Ya kira-kira begitulah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini banyak yang nanya ya. Netizen emang suka banyak nanya. Apalagi nih? Soal Gojek dan Grab. Nah, itu gimana? Itu Katanya harus bawa helm sendiri. Apakah itu memang sudah ada aturan turunannya atau gimana atau seperti apa? Bener sih. Gojek itu ya pokoknya ojek online ya. Itu nanti juga akan diterbitkan protokolnya oleh Pak Kadisub dan kita juga koordinasi terus nih soal bagaimana aturan yang Tepat. sebenarnya yang tepat gitu. Jadi menarik misalnya yang lagi disiapkan sama Pak Kadisub ada geofencing. Ya. Jadi kayak Apa itu? lu nggak bisa mesen Gojek atau Grabnya di wilayah-wilayah yang masih zona merah. Oh, Supaya mobilitasnya lock gitu terbatas. Jadi maksudnya banyak hal yang memang akan dijelaskan dengan detail melalui Iya, protokol-protokol dari masing-masing Ini sektor. Iya. berbasis sains sekali ya, keren lah ya. Keren. Kalau Iya. untuk masalah ojek-ojek ini kayak kalau ngeliat dari pusat udah banyak gak sih aturan-aturan dikeluarkan? Bener sih. Iya. Ibaratnya memang ojek online ini salah satu yang paling banyak Iya. dikeluarkan aturan dan paling banyak juga yang sering bertabrakan. Iya, mungkin karena unicorn ya. Iya. Barang langka. Karena unicorn ya, bukan barang langka. Karena menurut data juga sebenarnya yang paling terdampak dari sektor pekerjaan ya, kalau nggak salah itu adalah sebenarnya UMKM. Iya. Sektor transportasi nomor kesekian gitu. Faktanya kemudian justru ojek online yang paling banyak dikeluarkan aturan ya itu. Itu menjadi pertanyaan. Iya, mungkin harus Oke. online semua Jadi dulu ya intinya, biar diperhatiin.
Pak, berarti intinya akan ada pergub yang menjelaskan ini semua dan detail aturannya akan diturunkan di masing-masing SKPD Dinas, ya? yang relevan gitu ya. Betul. Termasuk juga tadi soal misalnya wayang kulit segala macam. Kalau di infografis kan ditulis masih minggu-minggu berikutnya tuh gitu. Detailnya seperti apa akan dijelaskan lebih detail di SKPD masing-masing gitu. Terus ini juga ada pertanyaan-pertanyaan agak nyeleneh dari apa nih? Siapa? Atur Iksan, Pak mau nanya selama masa transisi boleh makan nasi padang pakai tangan nggak? Ya. Bagus sekali pakai Pertanyaan yang sangat salah Pak, karena intinya makan padang itu pakai tangan gitu. Oh. Kan. Kalau lo nggak makan padang pakai tangan, berarti lo bukan makan padang. Penistaan. Pakai kaki nggak gitu susah. Tolong atur Iksan pertanyaan lebih Iya, berbobot terus ya. ada dari relawan JMB Pak nanya, Luar biasa, lah. kalau mau ngajak balikan mantan, apa perlu surat izin keluar masuk hati? Saya nggak pernah punya mantan ya. Tapi hati itu jangan keluar masuk. Gocap. Ini hostnya curhat ya. Aduh. Pengalaman pribadi jangan diumbar di publik ya. Oke, Pak ini mau nanya nih, Pak, gue nggak tahu ya, kan ini pada raminya nunggunya new normal terus kita ngasih nama yang berbeda itu sengaja nggak sih? Menarik Atau sekali. DKI pengen beda aja gitu? Sebenarnya- Soalnya begitu kita keluar ada PSBB masa transisi, itu langsung ada yang komentarin, ini mah sama aja kayak new normal gitu. Nah, Komen dikit dong. Muter-muter aja gitu. New normal itu awalnya itu gak sih, bukan karena orang-orang pada pakai masker keren, masker desainer gitu. gue nggak tahu kalau Oh, gitu. kita ya, gue aja. Kita bedanya kayak apa? Lo dengarnya kayak gitu. Ini lebih Beda RW ini kita beda. ini lebih kultural lagi. Lebih kultural. Nah, sebenarnya si Jakarta sendiri menyadari bahwa dia belum bisa masuk dalam fase new normal itu, atau si kalau yang di aturan kita menyebutnya masyarakat yang sehat, aman dan produktif. Jadi itu kenapa kan kita tadi sepakat kita masih PSBB, terus masih bisa akan terjadi PSBB di level yang kecil, meskipun secara umum Jakarta itu udah mulai dilonggarkan gitu. Jadi justru karena kita merasa masih ada yang belum selesai, itu kita belum sepenuhnya masuk pada new normal. Iya. Makanya jadi kayak ya new normal juga bukan Katanya sesuatu aman apa? aman, sehat dan produktif. Mantap. Sehat, Hmm, aman. Jadi sehat, aman dan produktif. Sehat bicara soal warganya itu tadi kan ada perilaku hidup bersih sehatnya ditekankan, aman bahwa fasilitas kesehatan kita tuh aman untuk menampung. Iya. Dan produktif ya mulai nih pembukaan sektor, terus transportasi gitu kan. Iya. Jadi itu definisi yang kita pilih Kita mau untuk gitu ya. dan bicara soal new normal juga nggak ada di aturan manapun Iya, kan, belum ada, di belum ada. undang-undang atau apapun. Jadi ya ini memang pada akhirnya kan tadi gue juga baca berita BNPB pun Berita bilang macet nggak? Nggak. oh enggak, saya yang lebih lagi lebih Lebih viral berkualitas. Tolong didengarkan lah. sponsor ya. Iya. Jadi bahwa tiap daerah tuh sebenarnya yang menentukan kesiapannya gitu kan. Jadi Oke. ya kita juga sebenarnya menilai bagaimana kesiapan kita dan menentukan sektor-sektor mana Tapi yang biasanya kita- Jakarta duluan loh, selalu yang Ya, keren ya. itulah. Gimana ya? Pak Heri, Salah. pertanyaan paling pamungkas ini. Siap. Kalau misalnya Pamungkas. ternyata situasinya bertambah pelik, ternyata angka infection rate-nya naik, apa yang kita lakukan? Nah, itu yang kita juga siapkan yang namanya policy break emergency. Policy break emergency. Emergency. Rem darurat kan? Rem Emergency. darurat. Balik. Emergency break policy. Oh, mohon maaf. policy. Udah putar-putar di saya. Kebijakan rem darurat. Iya, Ya. liar. Iya, Pak Heri kemarin tidur cuma 2 jam kayaknya ya. Luar biasa. Terbangun. Iya, iya. Nah, mau ngomong apa tadi? Oh ya, emergency Emergency break break. policy itu Kita bercontoh. bahwa ketika terjadi, jadi ini dibalikin lagi tuh kayak yang tadi kajian epidemiologi, dari sisi fasilitas kesehatan, terus dari sisi kesiapan gitu kan. Itu kalau ternyata terjadi peningkatan kasus, Iya. baik di level wilayah dari RW, kelurahan, kecamatan, itu langsung masuk ke PSBB lagi. Langsung dilokalisasi gitu ya. Yes, kita sebutnya di sini pengendalian ketat berskala lokal jadinya. Nah, kalau ternyata se-Jakarta, ya udah kita balik ke PSBB yang lama. Iya. Yang- Jadi intinya lu kalau mau ini terus transisinya kita masuk ke ke masa yang lebih baik di relaksasi full, ya intinya berarti semua orang tuh harus memastikan semuanya patuh gitu ya, Pak Heri ya. Bagus sekali ini. Ini saya suka ini yang Sebenarnya kalau kita pakai kekuatan power
correction gitu nggak akan kuat kita kan, tenaga yang jaga checkpoint berapa banyak sih? Gitu. Benar, Ini benar. yang kemarin juga ada yang dilarang mudik, ada yang mudik tapi lewat pakai kendaraan truk Pak. Jadi masuknya tuh lewat apa sih kayak di bagian Barang. dalam. Barang ya, dikiranya barang. Ada ya? aja idenya tuh kalau misalnya apa mau ngakalin aturan ya. Yang kayak dari truk semen itu dari dalam lubangnya gitu keluar orang. Iya, maksudnya juga iya pemerintah ada batasannya, nggak akan kuat kalau misalnya mau cek apa-apa. Betul. Tapi Pak Heri, seberapa optimis kita akan melewati ini semua? Ada semacam ramalan nggak Pak? Ramalan gitu kan kira-kira mungkin di bulan apa musim panas gitu, Betul, masa nanam tanyanya padi gitu. Ki Joko Bodo itu kayaknya. Ini yang nanya betul Ki Joko Bodo. Oh iya. Emang gimana namanya? Dia butuh ini ya, butuh prediksi mungkin ya. Jadi Butuh contekan katanya. ininya tadi analoginya bukan analogi, kesimpulannya ada bagus banget soal bagaimana warganya itu sendiri disiplin kan. Iya. Dan kita ternyata menemukan selama 13 minggu ini turun dengan signifikan. Kita kayak yang menarik banget kemarin Pak Gu kasih contoh yang Jaksel sih. Iya. Jaksel adalah tempat ditemukan kasus pertama, Benar. tempat yang paling banyak merah di awal-awal minggu-minggu dan bulan pertama. Tapi sekarang adalah yang paling Hijau. Iya. di antara semua yang masih ada 15 RW di gitu Iya. kan. Nah, jadi ya Kalau Jason nyebutnya green neighborhood. green neighborhood. Apa? Emang Jason nyebutnya green neighborhood. Kayak, Oh, green neighborhood. which is very good ya kayak gitu. Bagus banget. Sebentar saya mau ketawa dulu. Nah, Good job Jaksel. good job. Nah, jadi balik lagi ke kita dan kalau ngelihat selama ini kayak kemarin aja nih pas apapun tentang PSBB, apapun tentang yang dilakukan Jakarta itu menarik perhatian karena artinya semua orang juga sangat aware sama isu COVID di Jakarta. Jadi kita melihatnya sih positif, Iya. optimis karena semua juga pengen segera berakhir lah. Betul. Semuanya udah capek gitu ya. Betul. Iya. Gue juga capek. Tapi ya pemerintah juga DKI juga gue tahu lu capek, cuman situasinya ini ada isu kesehatannya lebih gede gitu kan. Betul. Susah jadi pemerintah ya. Iya. Nah, kita udah mau berakhir ini. Rebahan Jadi, aja banyak pertanyaan-pertanyaan pujian ke Pak Heri. Seharusnya pujian ke kita. Ini kenapa? Pertanyaan tuh, Iya. pertanyaan tuh pujian. Ada yang bilang keren ya, kita terimalah. Emang kita keren kok kita. Terus dari Mas Firman Yurusak, ini namanya kayak familiar ya. Kayak namanya sering viral Kan kan. nggak capek senyum terus, nggak capek senyum terus gitu. Ingat tetes mata ya, Kak? Jadi bagi para pendengar bacot yang konsisten menanyakan pertanyaan paling lucu akan mendapatkan sebuah masker ini ya, bekas punya Pak Heri. Itu yang tadi nanya jangan-jangan nontonnya bareng sama yang masker ini loh. bisa jadi. Agak mengkhawatirkan. Oke. Kira-kira itu aja. Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Dan terima kasih juga pada teman-teman sekitar 25 orang yang nonton live di Instagram kita. Ada apa Pak Durit? Ini kru kita ada tiba-tiba panik gitu. Kita Kenapa ya? panik, Titipan ya? Kenapa nih? Titipan ya? Titipan. Ini sponsor promosiin live besok. Oh iya. Iya. Jadi bagi kalian yang hari Sabtunya bingung mau ngapain, kita akan memiliki sesi khusus yaitu bacot live lewat Iya. Zoom, live YouTube. Bareng sama Barang kolaborasi dengan teman-teman dari kontekstual. Kontekstual adalah podcast nomor 2 terkeren di Indonesia setelah bacot. Kita ada 2 pembicara yang akan Itu kita self undang. claim ya. Yes. Topiknya adalah kabar dari Amerika Serikat. Ini melihat dibahas situasi tentang terakhir ya di Amerika Serikat. Soal yang demo Dan kasus anti rasialisme rasisme dan lain ya. sebagainya. 2 pembicara yaitu Mas Billy Nerotu Melina dan Mbak Maiske Demetria. Dan mereka berdua kebetulan adalah international student Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di United States of America. Besok jam 10 pagi via Zoom. Daftar ke nomor 085677122273. Ntar lihat di bawah aja ya, Ntar di lihat bawah. di bawah. Dan pesan paling penting, kita masih menerima endorsement kalau ada. Iya. Makanan boleh. Kita mah terima aja ya. Kita murah lah ya. Bisa di Saya tahu ini banyak yang minta tambah durasi, tapi Pak Heri harus segera pulang. Tapi ke udah rumah, malam ya. Karena yakinlah di balik live Instagram istrinya nerot wes. Enggak, bercanda. Mengerikan. Semoga PSBB transisi bisa berjalan mulus dan minggu depan kita harapannya bisa melihat ada beberapa mall atau kafe-kafe yang bisa dibuka. Minggu dengan depan belum. protap yang baru. Oh belum ya? 2 minggu depan. yang lagi ya. Iya. Siap. Yang pertama dibuka tuh rumah ibadah ya. Masya Allah. Rumah ibadah udah buka tahun ini. Ibadah Tahun dulu prioritas ini. kita, Hari ini. abis itu baru mall ya. Habis itu kantor. Habis itu kantor. Mall terakhir ya. Enggak juga sih. Barengan. Langsungnya di sini. Oke. Kita tutup Thank you so aja. much. Jangan percaya dengan semua yang kita omongin karena kita hanya Bacot. Bye bye. Banyak loh kesel.